Kebohongan demi kebohongan terbongkar dalam sidang Mario Dandi yang didakwa melakukan kasus penganiayaan. Ya, apa saja saudara kebohongannya yang satu persatu dikuliti majelis hakim dalam persidangan dan apa saja dampaknya secara hukum? Kita ikuti diskusi berikut ini. David katanya kalau bohong diancam ditembak sama Mario. Ulah Mario Dandi, apa yang ia semai, itulah yang ia tuai. Ya, Mario Dandi terdakwa penganiayaan berat terhadap D, kini harus bersiap-siap lagi menghadapi ancaman hukuman lainnya. Mari kita diskusi. Bukan hanya perkara penganiayaan berat yang kasusnya tengah disidangkan. Mario kini juga dijerat kasus pencabulan terhadap mantan kekasihnya, AG. Layaknya drama berseri, sidang demi sidang Mario Dandi selalu menghadirkan fakta-fakta baru lagi. Ya, Mario Dandi dalam persidangan ini sempat mengaku bahwa ia berbohong, mengarang cerita saat pembuatan berita acara pemeriksaan. Tulis di BAP itu saya bohong yang mulia. Bohong ini nggak benar Di nih? situ saya mau membuat skenario bahwasannya Shane ini yang bikin saya panas sampai ujung-ujungnya saya mukulin David. Saya terprovokasi sama Shane. Di situ saya mau bikin skenario seperti itu. Cuman saat ini saya mau berkata sesungguhnya apa yang terjadi. Jadi jawaban saudara di BAP ini nggak benar ya? Saya bohong di situ yang mulia. Bohong. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Mario telah mengaku kalau dirinya memberikan keterangan palsu saat pembuatan BAP. Oh iya, ngomong-ngomong soal palsu, ada lagi nih yang dipalsukan Mario Dandi. Saudara juga yang menyuruh Shane untuk mengganti nomor polisinya. Saya nyuruhnya ke Agnes sama Shane. Dua-duanya saya suruh. Apa alasannya? Kenapa kamu harus menyuruh saudara Shane maupun Agnes untuk mengganti nomornya? Supaya ada plat nomor aslinya yang mulia. Kan Supaya saat itu kan saya nomor pakai plat. Hah? Saya pakai plat palsu kan itu kan. Supaya ada nomor plat aslinya. Bukan supaya ada, supaya jadi plat aslinya. Supaya jadi Yap. plat aslinya. Kalau selama ini yang saudara pakai 120 den itu apa ya? Asli atau palsu itu? Itu plat palsu yang mulia. Palsu. Sejak kapan itu saudara pakai itu? Sejak bulan Desember. Yang mulia. Bulan Desember. Bukan pada saat hanya kepentingan pada saat mau nemui David. Hah? Bukan. Karena selama ini bukan itu katanya yang saudara pakai. Baik saya Amanda tadi. Bukan, dia nggak tahu itu yang namanya 120 den itu. Dia tahu yang mulia. Itu saya keberatan sebenarnya. Pada saat saya ada waktu itu tuh, saya bikin plat palsu tuh nggak satu doang. Saya bikin plat palsu atas nama Amanda juga. Dia kan namanya Pretia. Saya bikin P23 TYA. Terus di storyin sama dia. Di situ dia tahu juga ada plat B120D, cuman karena saya lagi mau jemput dia waktu itu, pas bulan Oktober itu. Saya pasangnya P23 TYA, jadi saya udah biasa pakai plat palsu itu. Apa maksudnya itu untuk apa? Ganti-ganti plat itu untuk apa? Biar keren aja yang Dengan santainya, Mario Dandi menjawab gonta-ganti plat nomor palsu biar keren. Pemalsuan plat nomor ini sama dengan pemalsuan dokumen. Yang itu jerat hukumnya beda lagi. Atas penganiayaan berat yang dilakukannya, Mario terancam hukuman penjara hingga 12 tahun. Lalu dugaan pencabulan yang dilakukannya kepada AG, sang mantan kekasih, Mario dijerat dengan Undang-Undang Dugaan Pencabulan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Belum lagi soal keterangan palsunya saat pembuatan BAP hingga pemalsuan plat nomor mobil. Bekas pacarnya itu kan juga udah dihukum kalau nggak salah. Ya udah dihukum 4 tahun gitu. Nah itu bisa dibayangkan artinya kalau AG saja yang hanya menyaksikan atau hanya menjadi pemicu itu 4 tahun, ya maka bisa dibayangkan pelakunya berapa tahun gitu. Nah artinya memang menurut saya tidak akan di bawah itu, gitu. Ya tidak akan di bawah hukuman AG itu, hukuman Mario itu. Nah itu semua akan menjadi penilaian majelis hakim. Selain fakta-fakta baru di pengadilan yang bisa memberatkan hukumannya, tingkah Mario Dandi juga jadi sorotan. Mario Dandi pernah ditegur jaksa soal pakaiannya. Mario selalu mengenakan pakaian yang berbeda dari terdakwa lainnya yang seharusnya berpakaian hitam putih. Belum lagi ada sejumlah gestur dan juga ekspresi Mario saat di persidangan yang jadi sorotan.
Apa yang dilakukan Mario Dandi di persidangan? Pengamat menilai ini akan menjadi citra yang melekat pada dirinya dan justru akan menjadi bumerang untuk Mario Dandi. Bisa jadi ini akan mempengaruhi penilaian dari hakim sebagai penentu keputusan di akhir persidangan. Saya kira itu menimbulkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu citra diri orang. Oh, orang ini memang nakal umpamanya gitu kan. Orang ini memang ada kecenderungan sombong umpamanya. Cengengesan, ketawa-ketawa, tidak serius gitu. Nah itu akan mempengaruhi penilaian hakim gitu. Artinya mungkin ya tindak pidananya sendiri sulit dibantah gitu. Karena memang selain udah pemberitaan ya, keterangan saksi, kemudian video-video yang beredar, itu sudah memperlihatkan memang terdakwa begitu melakukan perbuatan yang didakwakan gitu. Iya. Citra dirinya Mario yang seperti itu pasti akan mempengaruhi putusan. Ya, artinya bisa jadi itu menjadi hal yang memberatkan. Nah, kan di setiap putusan pengadilan itu ada yang memberatkan dan meringankan, ya kan? Nah, umpamanya dia bertindak tidak sopan di dalam persidangan, nah, itu bisa jadi memberatkan. Sidang Mario Dandi terus bergulir hingga kini. Sidang ini jadi sorotan publik. Seperti menanti episode demi episode serial televisi, akhir dari kasus ini patut dinanti. Menurut kamu gimana? Akhir cerita Mario Dandi? Tulis di kolom komentar ya.